10. Penyesalan. Tiba-tiba, nomor tidak tersimpan di ponsel Ray mengeluarkan suara. Ada nama panggilan masuk. Ia penasaran hingga akhirnya menerima telepon tersebut. "Halo, ini siapa?" tanya Ray. "Apa kabar, Ndra?" Laki-laki itu terkejut karena suara yang menyebut namanya menggunakan nama belakangnya. Ray sangat tahu dan ingat siapa yang sering memanggilnya dengan nama itu. Ia langsung menebak bahwa orang yang sekarang sedang berbicara dengannya adalah Alea, sahabat terdekatnya saat masih memakai seragam putih biru. Alea juga sangat dekat dengan ibu Ray dan keluarganya. Waktu Ray masih duduk di bangku SMP, keluarga Alea pernah menjadi tetangganya. Namun, saat memasuki SMA, keluarga Alea pindah ke kota lain karena ayahnya yang berprofesi sebagai kepala sekolah harus pindah tugas. Sebenarnya, Alea masih memiliki keluarga di kota ini, tetapi rumahnya berjauhan dengan tempat tinggal Ray. Kakek dan nenek teman masa kecilnya itu masih menetap di kota kelahiran Ray. Alea merupakan anak bungsu dari 2 bersaudara. Ia memiliki kakak laki-laki yang bernama Ames dan lebih tua 3 tahun dari Ray. Semenjak lulus SMP, Ray tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Alea. Namun, sekarang gadis itu kembali hadir. "Alea?" Ray langsung memanggil nama teman masa kecilnya itu. "Wow, ternyata seorang Mahendra masih ingat denganku." Terdengar suara Alea dari seberang. "Ingat dong dengan cewek super bawel." Enak aja bilang aku bawel, tapi kenyataannya memang bawel. "Kamu apa kabar, Ndra? Masih setia banget ya memanggilku dengan nama belakang." Nama itu yang membuatku tidak mampu melupakanmu. "Wow, so sweet ya. Hahaha." Mulai ngeledek lagi nih. Tapi kenyataannya memang lucu mendengar kalimat itu. Terserah deh mau percaya atau enggak. BTW, tumben kamu hubungin aku. Dapat dari mana nomor HP-ku? Ray penasaran kenapa Alea mengetahui nomor ponselnya yang baru. "Aku pasti berusaha untuk mencari tahu tentang kamu. Sekarang aku kembali ke kota ini dan melanjutkan kuliah di kampusmu." "Apa? Kamu sekarang di kota ini? Terus melanjutkan kuliah di kampus yang sama denganku?" "Iya, kenapa kamu kaget?" "Salut aja sama kamu, Al. Aku romantis ya." "Iya deh." Ray tidak pernah menyangka akan kembali bertemu dengan sahabat masa kecilnya dan satu kampus dengannya. Ia membayangkan bagaimana reaksi ibunya jika mengetahui Alea telah kembali ke kota ini. Dari dulu, Andini sangat berharap agar gadis itu menjadi orang penting dalam hidup Ray. Hari ini seperti biasa, Ray kembali melakukan rutinitas. Ia berangkat kuliah dengan mengendarai mobil kesayangannya. Sepanjang jalan, ia masih membayangkan reaksi Alea jika sudah bertemu dengannya di kampus. Ia berpikir mungkin Alea tidak mengenalinya sekarang karena mereka bertemu untuk terakhir kali saat lulus SMP. Perubahan wajah mereka pasti sangat jauh berbeda dari yang dulu. Setelah tiba di kampus, Ray segera memarkirkan mobil. Ia melihat sekeliling untuk mencari sosok Devi. Ia melihat ke arah gerbang kampus dan memandang wajah gadis yang ia cintai itu turun dari mobil. Ia mengembangkan senyum semeringah karena pagi-pagi akan bertemu dengan penyemangat hidupnya. Ia segera melangkah untuk menghampiri gadis itu. "Pagi," sapaan lembut Ray menghentikan langkah Devi. "Pagi juga." Devi tersenyum membalas sapaan Ray. "Cantik banget pagi ini." "Memangnya biasanya nggak cantik ya?" Ray bahagia mendengar pertanyaan sang pujaan hati. "Cantik dong, tapi pagi ini jauh lebih cantik karena membalas sapaanku dengan lembut." Devi tersenyum mendengar alasan yang Ray berikan. Ia salah tingkah di depan laki-laki itu. Ia merasa kalau Ray sudah berusaha bersikap lebih dewasa dan serius.
Saat mereka saling berpandangan dan berbalas senyum, tiba-tiba seorang mahasiswi berlari dan menghampiri mereka berdua. Mahendra, mahasiswi itu ternyata Alea, sahabat masa kecil Ray. Tanpa memedulikan sekeliling, Alea langsung memeluk Ray dengan gembira. Ia tidak menyadari reaksi apa yang ditunjukkan oleh gadis yang sejak tadi bersama laki-laki itu. Apa-apaan sih Alea? Lepasin dong. Ray akhirnya berhasil melepaskan pelukan Alea. Kenapa sih aku gak boleh peluk kamu? Gak enak dong. Banyak yang lihat tahu. Ray mencoba memberikan alasan. Tapi aku kangen banget sama kamu. Saat Alea mengucapkan kalimat itu, Ray melihat perubahan di wajah Devi. Ray merasa bersalah karena sikap yang Alea tunjukkan. Maaf, aku permisi ya. Devi akhirnya menghindar dari situasi yang terjadi. Tunggu Dev, aku akan antar kamu ke kelas ya. Ray meraih tangan gadis itu. Gak apa-apa Ray, aku sendiri aja. Devi melepaskan tangannya dari genggaman Ray. Tiba-tiba, Alea meraih tangan Ray lalu berkata, ke kantin yuk, biarin aja dia jalan sendiri. Devi akhirnya beranjak meninggalkan Ray dan Alea. Hatinya tidak karuan melihat kedekatan gadis yang saat ini bersama laki-laki yang selalu menggodanya. Sementara itu, Ray merasa serba salah dan bingung dihadapkan pada situasi seperti ini. Ketika dirinya sudah mulai mampu meluluhkan hati gadis impian, saat itu juga ia harus kedatangan sahabat masa lalu yang dulu menaruh hati kepadanya. Menurut Ray, Alea yang dulu dan sekarang masih tetap sama dan tidak ada perubahan. Wajahnya tidak jauh berbeda, sikap juga makin berani. Halo Tante, apa kabar? Alea langsung spontan memeluk Andini setelah tiba di rumah Ray. Maaf, kamu siapa? Andini merasa heran melihat gadis yang merangkulnya. Tante lupa sama Alea, tetangga tante beberapa tahun yang lalu. Alea mencoba menggali ingatan ibu Ray. Alea? Andini melepaskan pelukan, lalu mencubit pelan kedua pipi gadis itu. Iya Tante, Alea kangen banget sama keluarga ini. Tania mana? Pasti udah gede dan makin cantik. Dia belum pulang sekolah. Tante makin cantik deh. Kamu juga makin cantik. Iya kan Ray? Andini melihat ke arah Ray. Ray hanya tersenyum membalas ucapan ibunya. Ia sudah sangat tahu sikap dan niat Andini setelah bertemu Alea. Ia kembali mengingat saat Alea masih menjadi tetangganya beberapa tahun yang lalu. Terus terang, Mama suka sama Alea Ray. Seandainya kalian udah dewasa, Mama pasti akan menjodohkan kalian berdua. Kalimat itu yang keluar dari bibir Andini kala itu. Apaan sih Ma? Ray nganggap dia hanya sebagai sahabat, gak lebih. Cinta itu bisa tumbuh karena kebersamaan Ray. Andini selalu berusaha mendekatkan putranya dengan Alea. Melihat kedekatan sang ibu dengan sahabat masa kecilnya, Ray merasa ragu untuk mendapatkan restu atas hubungannya dengan Devi. Ray tidak bisa membayangkan jika Andini kembali meminta dirinya untuk dekat dengan Alea. Baginya, Alea akan tetap menjadi sahabat karena gadis yang mampu menggetarkan hatinya hanya Devi seorang. Saat Ray harus berpikir keras tentang Alea yang tiba-tiba muncul pada saat yang tidak tepat, seorang gadis cantik juga merasa gelisah karena laki-laki yang selama ini membuat dirinya kesal sedang dekat dengan orang lain. Devi masih belum mampu melupakan kejadian yang ia saksikan tadi pagi di kampus. Ia juga tadi melihat gadis yang dekat dengan Ray memasuki mobil yang sama dengan laki-laki tersebut. Hati Devi sakit melihat kedekatan gadis itu dengan Ray. Ia merasakan adanya penyesalan karena selama ini selalu berlaku kasar terhadap laki-laki itu. Ia tidak menyadari bahwa ternyata dirinya juga telah memiliki perasaan yang sama dengan Ray. Apakah Andini akan tetap mendukung hubungan Ray dengan Devi atau justru berpaling kepada Alea?